Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau subeng, saya akan hadapi mereka. Takbir, takbir. Sekarang ini saya berada di antara Bali Kanjeng Nabi. Saya ada di Raudhah mendoakan untuk semuanya dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa di Indonesia sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan panjenengan Kanjeng Nabi untuk merusak tanah air kami Indonesia, yakni kaum Pahlawi, bukan keturunan panjenengan tapi ngaku-ngaku keturunan panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, video yang kita akan tayangkan kali ini adalah salah satu video kompilasi yang hemat saya sangat edukatif ya, dimana seorang yang merasa cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi kalau Imam Pupu Papa, baru-baru ini pas dia melakukan provokasi, dia kemudian hijrah ke Arab Saudi. Maksud saya di sini adalah melakukan ibadah umrah menurut pengakuannya. Tetapi ada satu yang menarik, bahwa ada kiai yang juga melakukan umrah beberapa bulan yang lalu, dan itu viral videonya. Ternyata sudah mengadukan kelambat lawi ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira pengaduannya itu kurang lebih seperti ini, bahwa ada manusia di Indonesia yang mengaku sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Kanjeng Nabi, tetapi sungguh mereka bukanlah cucumu, mereka nasabnya tidak tersambung dan senang melakukan provokasi dan mengacaukan bangsa Indonesia. Seperti itulah kira-kira aduan yang dilakukan oleh Pak Kiai ini terhadap Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, video di mana sang Imam Jumbo menuduhkan dirinya sebagai kelambat lawi, sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kami kompilasikan dengan video Pak Kiai yang mengadu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana videonya ini, kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Parang matur Kanjeng Nabi, panjenengan dawuh, man kadzdzaba alaiya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sapa sing dengan sengaja dan sistematis goroh mengatasnamakan Kanjeng Nabi, maka neraka tempatnya. Dan di Indonesia sekarang dipenuhi oleh gerombolan pendusta, yaitu kaum Pahlawi, untuk mengatasnamakan panjenengan tapi merusak dan membohongi bangsa kami. Nyun sewu kan Nabi kula lapor ke datang panjenengan, mereka mengatasnamakan panjenengan untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, mungkin mereka sadar dan dikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua kepret loh, Yahudi pesek mau fitnah Habaib, nah Habib Rizik, gua Ba'alwi, lu mau apa? Hah? Kurang ajar. Takbir. Sekarang ini saya berada di antara Bali Kanjeng Nabi. Saya ada di Raudhah mendoakan untuk semuanya dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa di Indonesia sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan panjenengan Kanjeng Nabi untuk merusak tanah air kami Indonesia, yakni kaum Pahlawi, bukan keturunan panjenengan tapi ngaku-ngaku keturunan panjenengan. Sombongnya Masya Allah melebihi makhluk selain manusia.
gua kepret masuk kuburan loh. Tentu panjenengan boten itu pilih nama panjenengan katut oleh mereka untuk memperoleh sesuatu yang tidak bagus, halusnya tidak bagus, tapi kasar itu yang melanggar syariat. Ini rumah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ada di sini bersama kawan-kawan. Itu rumah beliau. Saya aturkan pada beliau berulang kali bahwa nama beliau dicatut kaum Pahlawi memperkaya. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat begal-begal nasab. Takbir. Saya tantang para begal nasab. Hei Yahudi pesek. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahibatat. Ingkang kesekian kalinya kan Nabi kula matur ten Indonesia niku enten tiyang ada orang yang ngaku Muhammad itu kakek anak apa kakek ente, padahal Al-Quran dawuh itu maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwa Muhammad itu bukan kakek siapa-siapa, bukan bapak siapa-siapa, tapi beliau adalah Rasul Allah dan pamungkas Nabi. Jadi jangan diklaim dari bapaknya sopo, keluarga sopo begitu. Amal orang itu bergantung amalnya masing-masing, masing-masing. Inna akramakum mintallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu jadi jangan membanggakan dan menipu orang dengan mengatasnamakan keluarga Nabi. Ngaku dalam dadah kami ada mengalir darah Rasulullah, disuruh tes DNA malah nyuwun kuburin Nabi dibongkar. Itu Masya Allah, Masya Allah. Dia keturunan Muhammad tapi mungkin Muhammad Said, mungkin itu siapa Muhammad Said itu Muhammad Sopo gitu, Muhammad Mukadul lah, Muhammad Mukadul, Muhammad Diakoni. Kalau Rasulullah sih enggak. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Pahlawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cek gobloknya nurut. Ya Allah panjenengan warasaken gendenge mereka ya Allah. Muga-muga waras gendenge mereka ya Allah. Cek sadar koyok kula lan kanca-kanca niki sing bersurban hijau. Pun cukup. Assalamualaikum. Jadi bahwa video ini memang tidak bersamaan ya, tetapi alur ceritanya ya kurang lebih seperti itulah. Bahwa ada oknum Kelambak Lawi yang namanya Rizik Sihab itu keluar mengaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sedang melakukan provokasi terhadap umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya notabene mereka sampai hari ini tidak terbukti nasabnya tersambung ke Rasulullah. Bahkan di bulan September seperti ini teriakannya semakin nyaring saja, dan sepertinya selalu menjadikan PKI sebagai isu sentral pada bulan-bulan seperti ini, tanpa mau mengetahui bahwa sesungguhnya yang menjadi PKI di Indonesia itu dari zaman ke zaman adalah Kelambak Lawi. Ya tentu dengan kompilasi video yang saya sandingkan itu, saya kira mengenai ya, di mana Pak Kiai tersebut melaporkan sang cucu palsu ini kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, kita berharaplah bahwa ketika video-video seperti ini di speak up ke publik, akan banyak mukibing yang sadar, akan banyak orang yang kemudian tidak ikut-ikutan lagi mengglorifikasi mereka sebagai cucu Rasulullah, terutama para ulama-ulama dan abuya-abuya. Ya, kita tahu sendirilah siapa mereka selama ini yang ikut-ikutan menjadi agen menyebarnya wabah penyakit balawi di Nusantara ini. Saya kira demikian sahabat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.